Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalamun qadimullah yumallu sama'u tanazzaha an qawlin wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli da'i wa nurun dalilun liqalbi dajahli wa khirati kalamun qadimullah yumallu sama'u tanazzaha an qawlin wa fi'li wa niyati fa ya rabbi mati'ni bisirri hurufi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa mulati wa sahil alayya hifdahu thumma darasahu bijahin nabi wal ali thumma sahabati kalamun qadimullah yumallu sama'u tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati kalamun qadimullah yumallu sama'u tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat IMTV, berjumpa kembali dengan saya Arinal Haq Fauzia dalam program spesial Ramadan Mahasiswa Berdakwah IAIN Madura. Baiklah Sobat IMTV, acara kami tentunya selalu dibuka dengan lantunan salawat yang sangat merdu sekali delegasi dari UKM Ikatan Qori dan Dai IAIN Madura. Tak terasa ya Sobat IMTV, sebentar lagi kita akan merayakan hari kemenangan, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Semoga kita bisa terus merasakan keberkahan dari bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Sebelum saya memanggilkan peserta kita pada hari ini, saya ingin mengingatkan kembali pada Sobat IMTV untuk terus subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya supaya kalian tidak ketinggalan info terupdate dari kampus tercinta kita IAIN Madura. Tanpa berlama lagi, baiklah Sobat IMTV, kita akan panggilkan peserta pertama kita, yaitu atas nama Dasir dari Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam. Kepada Kak Dasir, disilahkan. Alaika salatullah ya khairal mursalin, alaika salamullah ya khairal alamin. Bulan puasa bulan penuh berkah, ayo kita tingkatkan ibadah, jangan jadi orang lemah agar dapat berkah yang melimpah. Alaika salatullah ya khairal mursalin, alaika salamullah ya khairal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra siyama lil mu'minin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Rektor Institut Agama Islam Negeri Madura, Dr. Haji Saiful Hadi MPD, dan yang saya hormati Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Madura, Dr. Haji Atikullah SAG MPD, dan yang saya hormati Ketua Prodi Pascasarjana Manajemen Pendidikan Islam Institut Agama Islam Negeri Madura, Dr. Haji Ali Nur Hadi MPD, dan yang saya hormati para juri dalam kegiatan Mahasiswa Berdakwah 2024.
Semoga kegiatan ini menjadi kegiatan yang barokah dan bermanfaat dan menjadi tambahan amal ibadah untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Dan kegiatan ini menunjukkan bahwa kampus kita ini merupakan suatu kampus yang terus berinovatif untuk menciptakan mahasiswa yang unggul dalam segala bidang. Semoga kampus ini terus berkembang, maju baik dalam segala sektor. Tidak ada kata yang paling indah selain kata syukur bitalafut alhamdulillahi rabbil alamin, karena Allah telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua sehingga kita dituntut untuk menjadi orang yang senantiasa bersyukur. Dan kalau kita menghitung akan nikmat Allah, kita tidak akan mampu. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha, innallaha laghafurur rahim. Ini merupakan ayat bahwa Allah begitu memberikan banyak nikmat kepada kita, tapi kita tidak mampu menghitung nikmat-nikmat Tuhan secara terperinci. Kita dikasih usia sampai hari ini merupakan nikmat. Dan kita bisa ikut serta dalam kegiatan mahasiswa berdakwah, ini adalah nikmat. Maka dari itu semoga kita menjadi orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah berjanji apabila seseorang itu sering bersyukur, menikmati atas apa yang diberikan Allah, maka Allah akan menambah rasa nikmat itu. Akan tetapi sebaliknya, jika kita tidak pandai mensyukuri nikmat Allah, maka kita termasuk golongan-golongan yang merugi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan naudzubillah kalau kita termasuk golongan-golongan orang yang kufur, karena termasuk adalah orang yang merugi. Bahasa sekarang itu rugi dong. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga tetap tercurah limpahkan kepada sang revolusi dunia, pemimpinnya pemimpin, ilmuannya ilmuwan, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat upaya beliaulah kita bisa merasakan nikmat yang kita rasakan saat ini. Para pemirsa IMTV yang dirahmati Allah, sekarang kita masuk pada bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini kita memiliki kewajiban untuk melaksanakan puasa. Dan bulan Ramadan ini menjadi bulan yang ditunggu-tunggu oleh semua umat muslim. Bahkan sebelum bulan Ramadan itu tiba, kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah sampai pada bulan Ramadan. Semoga bulan Ramadan ini menjadi bulan untuk kita lebih dekat kepada Allah, bisa memuhasabah diri, lebih meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah. Tentu kalau bulan puasa kita akan lemas karena menahan rasa haus, lapar dan lain sebagainya. Tapi jangan jadikan alasan untuk kita tidak berkegiatan. Jangan. Kenapa? Kita berkegiatan meski berpuasa dan berpuasa meski dalam kegiatan. Kita bisa mengisi bulan puasa ini dengan kegiatan yang positif, yang tetap produktif. Ada banyak hal yang perlu kita lakukan, yaitu dengan mengisi kegiatan. Kita tahu bahwa Kabupaten Pamekasan itu sendiri berada di peringkat 21 dalam budaya literasinya. Ini merupakan salah satu media yang menyebutkan bahwa kita peringkat 21, dan ini menunjukkan bahwa angka kita itu rendah. Makanya di bulan puasa ini ayo kita tuntut pada diri kita untuk kita senang membaca. Karena apa? Karena membaca itu merupakan salah satu anjuran di dalam Islam. Itu ayat yang pertama kali turun dalam Al-Quran, itu adalah surah Al-Alaq yang memerintahkan kita untuk membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ayat ini menunjukkan bahwa kita dituntut untuk senang membaca. Tapi kenyataannya yang ada, membaca merupakan salah satu hal yang terkadang disampingkan. Kalau kita ingin mengubah dunia kita, masa depan kita ke yang lebih baik, maka ubahlah dengan cara membaca. Ini merupakan salah satu pendapat Joseph Edison, merupakan politik dari Inggris dan juga sekaligus penyair dari Inggris, mengatakan bahwa reading is a basic tool in the living of a good life. Jadi ini adalah orang Inggris yang menyatakan itu. Jadi kalau membaca itu adalah sebuah dasar
kita untuk mengubah kehidupan kita kepada yang lebih baik. Menulis juga ada anjuran dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qalamnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Nun wal qalam wa ma yasturun. Ini adalah sebuah ayat untuk kita berkarya, menulis, seperti itu. Ada seorang penulis mengatakan, yaitu seorang perempuan, Helvi, mengatakan bahwa menulis adalah memahat suatu peradaban. Jadi jika kita ingin menciptakan peradaban Madura yang lebih baik, maka kita mulailah dengan mencoba membiasakan membaca dan menulis. Umur kita itu akan meninggalkan dunia ini, tapi ada satu yang tidak akan meninggal, yaitu adalah sebuah karya. Jadi meskipun orang itu meninggal, jasadnya akan tetap hidup. Kenapa seperti itu? Karena karyanya itu akan jalan. Jadi kalau kita sudah berkarya, kita meninggal, sudah meninggalkan dunia ini, selama karya kita dibaca dan itu memberikan suatu manfaat, mengalirlah pahala. Dan di situ adalah yang disebut dengan amal jariyah. Madura itu dikenal dengan beberapa hal. Salah satunya, Madura dikenal dengan sosok yang religius. Yang kedua, Madura dikenal dengan pulau garam. Kenapa dikenal dengan pulau garam? Karena penghasil garam terbanyak. Yang ketiga, Madura dikenal dengan makanan khasnya, yaitu sate. Dan tidak hanya pada lintas Nusantara, di luar negeri sudah ada yang namanya sate itu. Tapi ayo era sekarang ini kita tunjukkan bahwa Madura tidak hanya dikenal dengan hal itu saja, tapi juga dikenal dengan wawasannya, dikenal dengan keilmuannya. Biar kita itu bisa mengenalkan Madura. Inilah Pulau Madura, di mana kaya akan budayanya, tapi juga kaya akan orang-orang yang berpengetahuan. Para pemirsa EMTV yang dirahmati Allah, kita tahu ada salah satu tokoh yang ada di Madura yang dikenal, yaitu Dr. Haji Zabu Imron. Beliau dikenal dengan karyanya, beliau dikenal dengan syairnya, beliau dikenal dengan puisinya, dengan Madura Darahku. Madura Darahku ini pernah saya bawakan di NTB ketika mentas untuk memperkenalkan Madura. Terus dikenal dengan Celurit Emasnya. Saya ingin Madura akan muncul bibit-bibit unggul seperti beliau, biar Madura dikenal dengan keilmuannya juga. Para hadirin yang dirahmati Allah, sekarang ini ada begitu banyak kegiatan yang kita bisa lakukan. Contohnya ketika menjelang sholat maghrib, anak-anak muda berkumpul, istilahnya ngabuburit. Orang Madura mengatakan nyari malam. Kadang orang yang mengatakan malam kok dicari, dan seperti itu. Padahal malam itu adalah sesuatu kegiatan itu, ngabuburit itu adalah suatu kegiatan untuk menunggu azan maghrib biar tidak terasa rasa lapar dan hausnya. Silahkan, kegiatan itu silahkan juga diikuti oleh kaum pemuda, tidak ada larangan. Akan tetapi ngabuburit itu jangan sampai diisi dengan balapan-balapan liar. Kenapa? Selain membahayakan diri sendiri, juga membahayakan orang lain. Itu tidak boleh. Gimana caranya agar kita tetap bisa ngabuburit, tapi kita tetap dengan jalur kita, yaitu dengan membiasakan diri membaca. Ambil sepeda motornya, nyalakan. Kalian berangkat cari tempat yang nyaman, buka bukunya, ambil bolpennya, silahkan isi dengan itu. Itu merupakan suatu kegiatan yang positif. Itu merupakan suatu kegiatan yang produktif, yang bisa membangun diri sendiri, bisa mempertajam pikiran. Ada orang mengatakan, kenapa harus bawa buku? Kan bisa lewat HP. Silahkan dengan cara apapun, yang penting membaca. Intinya adalah membaca. Kita bisa membaca lewat gadget kita, tapi seefektif mungkinlah kalau kalian ingin menggunakan gadget itu ketika ingin membaca untuk menambah wawasan. Kenapa? Karena terkadang kalau kita menggunakan media yang namanya gadget, ada teman kita yang ngechat. Khususnya sekarang ini lagi maraknya game online, ya. Giliran mau baca buku, ada chat notifikasi masuk. Ngereng yuk, login yuk. Saya rindu Montek Cupra kamu, udah nggak jadi nantinya. Makanya HP silahkan kalian gunakan sebaik mungkin,
tapi juga gunakan sesuatu yang bermanfaat juga dengan cara melakukan suatu kegiatan yang positif. Kita di HP itu, di gadget itu kita bisa menginstal Al-Quran, kita bisa menginstal library, yaitu buku-buku bisa kita baca. Semuanya mudah untuk diakses, tergantung kita, bagaimana kitanya dalam menggunakan hal itu. Para pemirsa EMTV yang dirahmati Allah, bulan Ramadan ini semoga menjadi bulan yang bukan terakhir kalinya untuk kita semua. Semoga di tahun yang akan datang kita bisa sampai pada bulan Ramadan, sehingga kita bisa merasakan keistimewaan bulan Ramadan terus-menerus. Kenapa? Jika ada kumpulan hari, ada satu hari yang istimewa, yaitu hari Jumat yang disebut dengan Sayyidul Ayyam. Tapi kalau di kumpulan bulan ada suatu bulan yang istimewa, yaitu bulan Ramadan. Jadi jangan sia-siakan bulan Ramadan ini, apalagi kita sudah nyampe di penghujung bulan Ramadan, yaitu kita akan melaksanakan hari raya Idul Fitri. Semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kita terpengaruh oleh budaya-budaya luar, sehingga budaya-budaya kearifan lokal sendiri itu kita lupakan. Begitu banyak budaya-budaya Madura yang perlu kita perkenalkan lewat tulisan, lewat syair, lewat puisi, lewat apa saja. Yang penting hal itu positif, sehingga mengenalkan Madura ke peradaban yang lebih baik. Kenapa? Karena buku adalah suatu peradaban yang lebih baik. Jadi jangan musuhi buku, karena buku adalah teman terbaik. Baik para pemirsa EMTV yang dirahmati Allah, saya di sini adalah seorang peserta mahasiswa berdakwah. Jadi apabila ada suatu kesalahan baik dari perkataan saya memohon maaf, karena itu datangnya dari saya sendiri. Tapi apabila ada suatu hal yang kebaikan, itu ada datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin kiranya hanya sampai di sini apa yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf, beribu-ribu maaf. Wallahul musta'an ala sabilir rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Sobat IMTV, itulah dia penampilan dari peserta pertama kita, yaitu Kak Dasir. Semoga dakwah yang telah disampaikan dapat menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat bagi kita semua. Beranjak pada peserta kedua kita, yaitu delegasi dari Program Studi Magister Ilmu Quran dan Tafsir atas nama Kak Iqmal. Kepadanya disilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadhaili wal karamat. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama yang terhormat dan juga yang kami hormati segenap pimpinan IAIN Madura dan segenap Civitas Akademika yang ada di IAIN Madura, dan juga tak lupa pula yang terhormat dan juga kami hormati segenap kru IMTV yang telah berhasil mengadakan program Mahasiswa Berdakwah 2024 IAIN Madura ini, yang kami tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami terhadap para beliau. Wallahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah, amin. Pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan juga memanjatkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pembacaan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa, para pendengar IMTV yang dimuliakan oleh Allah dimanapun Anda berada, Islam bukan hanya dinul akidah was syariah, tapi Islam turun sebagai dinul ilmih was saqafah, dinul adab wal hadarah, dinut taqaddum wal madaniyah. Dalam artian, Islam ini tidak hanya semata-mata mengajarkan pada umatnya tentang keyakinan ataupun tentang spiritual ibadah, tapi jauh lebih luas lagi, Islam juga membahas atau menjelaskan, mengajari terhadap umatnya tentang ilmu, peradaban, budaya, kemajuan atau yang dikenal dengan civil society. Oleh karena itu, berbicara tentang budaya dan peradaban, kita pantas kiranya untuk refleksi sejenak dengan cara membuka kembali lembaran-lembaran buku sejarah tentang peradaban-peradaban yang terjadi di masa lalu. Tepatnya ketika Arab diapit oleh dua bangsa besar, di sebelah barat ada bangsa Romawi dengan agama Katolik dengan kitabnya Bible atau yang dikenal dengan The New Testament, dengan juga memiliki pembangunan yang sangat maju, ilmu yang sangat maju. Namun dari sisi lain ada hal yang cukup negatif dari bangsa Romawi, yaitu adalah sistem perbudakan. Kalau berbicara tentang sistem perbudakan, bangsa Romawi ini tidak bisa dilepaskan. Karena kenapa? Karena sudah melekat sistem perbudakan dalam jati diri bangsa Romawi. Bahkan ada satu raja yang bernama Nero. Itu tanpa rasa kasih sayang berani membakar kurang lebih 600 budak dan ditancapkan di kanan kiri jalan, dan dia berjalan di tengah-tengah dijadikan sebagai penerang jalan. Apa kurang amoralnya mereka pada waktu itu? Berbeda lagi dengan stakeholdernya. Kalau stakeholder kalau di Islam itu bisa dianalogikan kiainya. Kalau di Kristen itu bisa dianalogikan pendetanya. Itu memiliki ritual-ritual yang sangat unik dan sadis. Dan apa yang sadis, istilahnya kalau di Romawi itu dikenal dengan sistem gladiator. Sistem gladiator. Gladiator itu gimana? Mengambil dua budak, satu budak dengan budak yang lainnya itu dibawa ke atas gunung, kemudian dua-duanya diadu. Bagaikan kalau sekarang sabung ayam, kalau istilahnya bahasa Madura itu sabung ayam. Maka dua orang itu diadu, apabila ada salah satu yang gugur ataupun dua-duanya yang gugur, maka mereka bersorak ria, mereka bergembira, karena itu menjadi penanda bahwasanya ritual mereka dari masing-masing mereka, para stakeholder, para tokoh-tokoh itu diterima. Itu sangat sadis peradaban dan budaya yang terjadi di Romawi pada saat itu. Di sebelah barat ada Romawi, sedangkan di sebelah timur ada Persia. Ya, tidak jauh beda sebenarnya budaya dan peradaban yang ada di Persia dengan yang di Romawi. Mereka sudah memiliki agamanya Majusi atau yang dikenal dengan Zoroaster.
Kitabnya adalah Avesta Sandinista, kitab undang-undang namanya Hammurabi. Namun naasnya adalah kitab Hammurabi ini atau undang-undang Hammurabi ini hanya berlaku bagi rakyat kecil saja. Dalam artian adalah ketika seorang bangsawan, seorang tokoh yang melakukan kesalahan, melakukan tindak kriminal, melakukan sebuah hal yang memberikan dampak negatif terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya, tidak ditindak. Tapi apabila ceritanya berbeda, apabila hukum itu ngena kepada orang-orang yang ada di bawah levelnya dari penguasa, itu yang disebut yang dikenal oleh kita ini tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kira-kira seperti itu yang terjadi di peradaban Romawi dan peradaban Persia pada waktu itu. Ketika di barat dikuasai oleh bangsa Romawi dan di timur dikuasai oleh bangsa Persia, maka di tengah-tengah dikuasai oleh bangsa Arab. Bangsa Arab. Kalau boleh saya menyimpulkan dari kitabnya Ar-Rahiq Al-Mahtum karya Saifur Rahman Al-Mubarakfuri, apa katanya beliau ketika menelaah tentang kejadian-kejadian Arab pra-Islam, maka kalau boleh saya simpulkan, Arab itu ketika Islam belum datang adalah suatu bangsa yang sangat sempurna jahiliyahnya. Kenapa dianggap sempurna jahiliyahnya? Yang pertama, mereka tidak ngerti agama, tidak punya kitab suci. Selain itu, mereka gampang bertikai, gampang bergejolak antara satu suku dengan suku yang lain gara-gara hal yang sepele. Itu yang terjadi di bangsa Arab. Maka sangat ironi ketika melihat bangsa Arab di masa itu. Oleh karena itu juga ada hal-hal yang sangat-sangat miris menurut saya ketika melihat bangsa Arab di masa lalu. Ketika wanita tidak ada harganya pada saat itu. Wanita tidak ada harganya gimana? Kalau sekarang wanita meninggal suaminya, maka mendapat warisan 1/2, kalau 1/4 kalau tidak punya anak. Kalau punya anak itu dapat 1/8. Berbeda cerita ketika orang perempuan hidup di bangsa Arab sebelum Islam datang. Mereka bukan dapat warisan, dapat diwariskan. Jadi tidak ada harga dirinya wanita pada waktu itu. Itu dari satu sisi. Dari satu sisi yang lain, mereka itu menganggap bahwasanya wanita itu tidak memiliki peran secara finansial maupun secara moral maupun secara sosial di ranah masyarakat. Oleh karena itu, ini yang sangat masyhur terjadi, cerita-cerita ini sangat masyhur didengar oleh para kalangan, bahwasanya kalau ada bayi lahir perempuan, maka tidak segan-segan dibunuh, dikubur dan semacamnya. Itu sudah terjadi di bangsa Arab pra-Islam ketika Islam belum datang pada waktu itulah. Ketika bangsa Arab sedang dalam keadaan carut marut seperti itu, maka Nabi Muhammad sebagai penerang lampu kehidupan yang ingin mengatur atau yang diberi risalah kenabian, risalah kerasulan untuk menyampaikan dakwah guna untuk memberikan secercah harapan kepada umat manusia ini. Dan kita rasakan sampai sekarang berkahnya beliau, dakwahnya beliau kita rasakan sampai sekarang, sehingga kita merasakan dunia dengan penuh keilmuan sekarang. Oleh karena itu, Islam lahir yang dibawa Nabi Muhammad itu adalah sebagai guidance, penunjuk jalan. Maka sesuai dengan perkataan Syekh Hasyim Asy'ari bahwasanya Islam itu adalah dinun sa'ikun lidawil uqulis salimah ila ma huwa fihi salahu ma'asihim wa ma'adihim. Islam itu datang untuk memperbaiki tatanan kehidupan masyarakat dari dunia sampai ke akhirat. Jadi Islam itu tidak hanya memperbaiki tatanan kehidupan dari dunia, tapi juga ke akhirat. Itu kalau berbicara tentang budaya dan peradaban. Jadi sekarang kalau mengacu pada budaya, apa sih sebenarnya budaya itu? Budaya ini apa sebenarnya? Kalau kita boleh simpelkan, budaya ini adalah produk manusia. Produk manusia, ciptaan dari manusia. Itu budaya namanya. Jadi kalau ditarik benang merahnya ada dua versi, ada syariat, ada budaya. Kalau syariah ini produk Tuhan, kalau budaya ini produk manusia. Ini suatu hal yang saling dukung-mendukung. Saling dukung-mendukung. Budaya mendukung syariat, begitupun syariat mendukung budaya. Tidak boleh ini dipertentangkan. Makanya Islam itu tidak pernah menolak adanya budaya. Islam tidak pernah menolak dengan adanya budaya selama budaya tersebut masih ada di dalam koridor nilai-nilai keislaman gitu. Oleh karena itu banyak sekarang yang aliran-aliran yang cukup ekstrim dalam istilah budaya ini, yang tidak
apa istilahnya, tidak menghargai terhadap budaya-budaya lokal, bisa dikatakan bid'ah, dhalalah, sesat, masuk neraka. Ini kan cukup memprihatinkan, saya kira. Cukup memprihatinkan. Bagaimana dibilang sesat kalau itu ada unsur-unsur nilai keislamannya? Bagaimana itu dibilang dhalalah kalau orang-orang yang mengerjakan di dalamnya ada nilai-nilai ibadahnya? Ini kan unik namanya. Oleh karena itu, saya rasa suatu hal yang seperti ini tidak perlu dicontoh, tidak perlu dipertentangkan. Nata'awan fi ma tafaqna wa nata'adar fi ma talafna. Bagian yang kita sepakati ini kita saling tolong menolong. Masalah ada nanti dari sisi furu ada yang dibedakan, ada yang berbeda dari sisi pemikiran, mari kita berlapang dada, tidak harus saling bertengkar, tidak harus saling menyalahkan, apalagi sampai menyesatkan atau mengkafirkan. Ini kurang elok saya kira untuk peradaban kita di masa akan datang kalau terus paham-paham yang seperti ini merajalela khususnya di negara Indonesia tercipta ini. Terus gimana caranya untuk bisa melahirkan sebuah budaya yang beradab? Tidak ada cara lain untuk bisa melahirkan sebuah budaya yang beradab. Satu kuncinya apa? Bermuara pada satu titik yang berupa akhlak. Akhlak seseorang itu baik, maka budaya yang lahir di suatu tempat itu akan baik. Ketika SDM-nya itu baik, maka budaya-budaya yang lahir pada waktu itu akan baik dan akan menjadi peradaban yang memberikan nilai-nilai yang baik. Baik, sesuai dengan perkataan Nabi Muhammad, sabda Nabi Muhammad, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya ini diutus oleh Allah tidak ada lain kecuali untuk memperbaiki akhlak. Karena memang akhlak ini adalah satu titik yang bisa memberikan dampak besar terhadap bagian-bagian tertentu dalam kehidupan. Akhlak baik bisa menghasilkan budaya yang baik. Akhlak yang baik bisa melahirkan pergaulan yang baik. Akhlak yang baik bisa melahirkan prestasi-prestasi yang baik. Itu dimulai dari akhlak semua. Bahkan seperangkat aturan yang dibawa oleh Islam, khususnya dalam ranah spiritual, itu kembalinya pada akhlak. Kembalinya pada akhlak. Yang pertama contoh salat. Inna sholata tanha anil fahsa'i wal munkar. Orang yang melakukan salat akan terhindar dari fahsa dan munkar. Itu akhlak. Contoh lain puasa yang kita sekarang jalankan pada bulan Ramadan ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Itu puncaknya akhlak. Begitupun juga haji. Faman farada fihinnal hajja fala rafasah wala fusuqah wala jidalah. Itu puncaknya semua akhlak. Dari ibadah-ibadah yang kita kerjakan setiap hari itu adalah akhlak puncaknya. Kenapa? Karena memang suatu hal yang baik itu memang diawali dari akhlak yang baik, budaya yang baik, peradaban yang baik, sosial yang baik. Itu semuanya berawal dari akhlak yang baik. Oleh karena itu pada bulan puasa ini merupakan ajang untuk memperbaiki diri, ajang untuk meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan sebagaimana ayatnya yang sudah dibacakan tadi, la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Jadi ketakwaan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan puasa ini. Bayangkan dari tadi itu doi sudah nelpon itu dah. Ayo Bang, nanti ke ngabuburit yuk sore nanti ngabuburit. Enggak, saya tidak mau ngabuburit. Ini bulan puasa. Ayolah Bang, nanti saya kasih bensin saya traktir. Oke dah. Setipis itu iman kita kira-kira. Di pom bensin kayak gitu. Jadi mari kita di bulan puasa ini mari kita tingkatkan ibadah kita, mari kita tingkatkan nilai-nilai kebaikan kita sehingga bisa melahirkan sebuah budaya dan peradaban yang sangat baik di masa akan datang. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon maaf sebanyak-banyaknya. Wallahul musta'an ila sabilir rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huwan nuru yahdil Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wah, sahabat IMTV, sudah 2 peserta yang sudah berdakwah dan membagikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Ditambah lagi dengan lantunan selawat dari UKM Ikatan Qori dan Dai. Kita langsung saja panggilkan peserta ketiga kita, yaitu dari program studi Magister Ekonomi Syariah atas nama Sri Wahyuni. Kepada Kak Sri Wahyuni, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Rektor YIN Madura, Bapak Syaiful Hadi MPDI, beserta seluruh sivitas akademika YIN Madura. Dan tak lupa pula yang kami hormati sahabat IMTV YIN Madura, beserta seluruh jajaran mahasiswa YIN Madura yang berbahagia. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan dan naungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, marilah kita haturkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertatap muka meskipun melalui layar kaca. Kedua kalinya, salawat ma'assalam, marilah semoga tetap mengalir deras kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Karena dengan adanya beliau, kita bisa terangkis dari alam kejahiliaan menuju alam yang terang benderang, yakni dengan adanya ad-dinul Islam wal iman dan juga banyaknya ilmu pengetahuan. Sahabat IMTV yang dirahmati Allah, perlu kita syukuri, patut kita syukuri atas nikmat yang sangat luar biasa yang sudah Allah curahkan kepada kita semua. Karena kita bisa hadir pada bulan Ramadan ini, bisa bertatap muka dengan bulan Ramadan ini. Karena tidak semua orang mampu bertatap muka dengan bulan Ramadan ini. Tanpa terasa, bergulirnya waktu telah menghantarkan kita pada penghujung bulan Ramadan ini. Sebentar lagi bulan itu akan pergi meninggalkan kita dengan berbagai kebaikan. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya bulan Ramadan merupakan bulan yang suci, bulan mulia, bulan yang banyak di dalamnya keistimewaan. Di antara berbagai keistimewaannya, yang pertama adalah bulan Ramadan di dalamnya terdapat malam turunnya Al-Quran, yang dikenal dengan malam nuzulul Quran, yang sering diperingati oleh umat Islam sedunia, tidak luput juga di Madura. Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bahwasanya bulan Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Qur'an, yang sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia dan sebagai pembeda antara yang batil dan yang benar.
Yang kedua, di antara keistimewaan bulan Ramadan adalah pada bulan Ramadan terdapat malam 1000 bulan atau yang dikenal dengan malam Lailatul Qadar, di mana seluruh umat Islam berlomba-lomba pada 10 terakhir daripada malam bulan Ramadan ini, yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Qadar. Adapun yang ketiga, pada bulan Ramadan merupakan sarana paling efektif untuk membumi hanguskan berbagai dosa, untuk meleburkan berbagai dosa, sebagaimana yang sudah terlampir dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, yang artinya man shoma Ramadan, barang siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan imanan karena beriman, wahtisaban dan karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu, maka akan diampuni baginya ma taqaddama min dambihi, dosa-dosanya yang sudah lalu. Adapun di antara keistimewaan yang lainnya, pada bulan Ramadan ini merupakan sarana paling efektif untuk meningkatkan kecintaan kita, untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, guna meraih gelar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hal ini juga terlampir dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, yang artinya man qama Ramadan, barang siapa orang yang menghidupkan bulan Ramadan, barang siapa orang yang senantiasa banyak beribadah di bulan Ramadan, imanan karena beriman, wahtisaban dan karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu, maka akan diampuni baginya ma taqaddama min dambihi, dosa-dosanya yang telah lalu. Adapun dalam konteks takwa, karena kita dalam meningkatkan ibadah kita, dalam meningkatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, guna meraih gelar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga sudah terlampir dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkannya atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkannya berpuasa kepada orang-orang terdahulu sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar supaya kamu bertakwa. Dalam hal ini, dalam meraih gelar takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan kasta, bukan status yang menjadi peran utama, melainkan bagaimana kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala guna meraih gelar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat IMTV yang dirahmati Allah, yang mana dalam hal ini yang menjadi figur utama bagi kita semua umat Islam adalah tidak lain dan tidak bukan melainkan Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau merupakan figur yang sangat sempurna, sosok yang sangat sempurna, bahkan namanya akan harum meskipun dunia akan tutup usia. Sahabat IMTV yang dirahmati Allah, oleh karenanya beliau sebagai figur yang sangat sempurna bagi kita semua dalam segala aspek kehidupan, baik itu dari ibadah, ketakwaan, dan juga dalam hal kepemimpinan. Beliau sudah tercatat dalam sejarah dunia sebagai pemimpin yang sangat sempurna, sebagai pemimpin yang sangat ideal. Bahkan beliau juga diberi gelar sebagai rahmatan linnas, yakni rahmat bagi seluruh manusia, dan juga rahmatan lil alamin, yakni sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sahabat IMTV yang dirahmati Allah,
Oleh karena itu, adanya saya di sini membersamai sahabat IMTV, membersamai teman-teman sekalian tidak lain dan tidak bukan hanya untuk berbagi pemikiran tentang bagaimana meneladani kepemimpinan yang sudah diajarkan oleh Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Perlu kita telaah lebih dalam lagi tentang bagaimana sifat beliau, tentang bagaimana keteladanan beliau dalam memimpin kita umat Islam, hingga nama Islam mengharum di berbagai dunia. Ternyata beliau merupakan orang yang sangat mementingkan kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat dibanding kepentingan pribadi ataupun kepentingan keluarga. Beliau juga mengedepankan akhlakul karimah, sebagaimana tersebut dalam hadis yang diceritakan oleh Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, rawahul Bukhari, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya aku diutus ke dunia hanya untuk menyempurnakan akhlak, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang mana hasil dari beliau menyempurnakan akhlak, beliau bisa mendidik bangsa yang awalnya biadab menjadi beradab, bangsa yang awalnya berseteru menjadi satu, bangsa yang awalnya menyembah berhala kini berbalik menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, sungguh sangat luar biasa keteladanan beliau dalam memimpin umat Islam hingga harum pada saat ini, sampai pada saat ini. Sebagaimana keteladanan beliau diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya sudah ada pada diri Rasulullah akhlak yang bagus, tauladan yang baik. Bahwasanya dijelaskan dalam ayat itu pada diri Rasulullah sudah ada tauladan yang baik bagi kita semua umatnya. Bahkan dalam beberapa literatur dikatakan bahwasanya akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Sahabat IMTV yang dirahmati Allah, sesungguhnya kita dilahirkan ke dunia ini sebagai seorang pemimpin. Entah itu pemimpin bagi diri kita sendiri, bagi keluarga, bagi bangsa, dan juga bagi negara. Lantas, bagaimana cara kita meneladani kepemimpinan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sebagai seorang pemimpin, setidaknya kita mempunyai sifat-sifat yang sudah diajarkan oleh beliau, yang mana sifat-sifatnya itu ada 4. Yang pertama, siddiq. Siddiq itu artinya jujur, yang mana sifat siddiq ini wajib dimiliki oleh seorang pemimpin agar dalam kepemimpinannya tidak terjadi kontradiksi antar orang yang memimpin dan orang yang dipimpin. Adapun yang kedua adalah amanah. Bagaimana seorang pemimpin tersebut mempunyai sifat yang amanah. Amanah artinya dipercaya. Yang dipercaya dalam hal apa? Bagaimana seorang pemimpin menggunakan tanggung jawabnya, melakukan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Adapun yang ketiga adalah tabligh. Apa itu tabligh? Tabligh itu artinya menyampaikan. Bagaimana seorang pemimpin menyampaikan? Menyampaikan apa? Menyampaikan bagaimana? Bagi seorang pemimpin diharapkan menyampaikan tentang kebaikan, memberikan pemahaman kepada orang yang dipimpin tentang berbagai kebaikan, tentang agama dan lain sebagainya. Adapun yang keempat adalah fatonah. Fatonah artinya cerdas. Cerdas dalam hal apa? Sebagai seorang pemimpin diharapkan menjadi orang yang cerdas. Karena kenapa? Apabila seorang pemimpin tidak cerdas, maka dia tidak bisa memutuskan kebijakan dengan bagus, dengan baik. Bagaimana kebijakan itu dalam situasi apapun tetap terputuskan dengan bijaksana. Apabila sudah pemimpinnya cerdas, maka keputusan yang akan diambil akan menjadi keputusan yang bijaksana. Nah, dari
dari beberapa sifat Nabi yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, patut kita sebagai seorang pemimpin meneladaninya sifat-sifat tersebut. Ada siddiq, ada amanah, ada tabligh, juga ada fatonah. Sifat-sifat yang sangat luar biasa yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin agar bisa membawa orang yang dipimpin ke jalan yang baik, ke jalan yang benar. Oleh karena itu, sahabat IMTV yang dirahmati Allah, bahwasanya seorang pemimpin nanti di hari kiamat akan dimintai tentang pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinnya. Jika kepemimpinan itu bagus, baik, dan sudah mencontoh apa yang sudah diteladani oleh Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, maka selamatlah pemimpin itu. Namun apabila seorang pemimpin tidak melakukan apa yang sudah diteladankan oleh Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, maka pemimpin tersebut akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang sudah dipimpinnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, itulah dia dakwah dari Kak Sri Wahyuni yang sudah menambah wawasan kita mengenai keagamaan. Sahabat IMTV tentunya tidak sabar untuk mendengarkan dakwah dari peserta terakhir kita pada hari ini, sekaligus peserta terakhir dalam lomba berdakwah mahasiswa IAIN Madura. Dan peserta terakhir kita pada kali ini yaitu atas nama Sohibul Kahfi, delegasi dari program studi Magister Pendidikan Agama Islam. Kepada Kak Sohibul Kahfi, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyam linakuna minal muttaqin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah afdalul anbiya wal mursalin. Wa nusalli wa nusallimu alaihi afdalas salatu wat taslim. Wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati Rektor IAIN Madura Dr. Haji Saiful Hadi MPD, yang kami hormati Direktur Pascasarjana IAIN Madura Dr. Haji Atikullah SAG MPD, yang kami hormati Kaprodi Magister Pendidikan Agama Islam IAIN Madura Dr. Maimun SHI MPDI, beserta seluruh pemirsa sahabat IMTV dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga saat ini, hingga detik ini, kita masih diperkenankan untuk menjadi bagian dari hamba-hambanya yang beriman. Dan dari sekian banyak yang beriman itu, alhamdulillah,
kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah puasa Ramadan, khususnya di tahun 1445 Hijriah ini. Semoga segala amal ibadah yang kita tunaikan mendapatkan penerimaan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, insya Allah Al-Fakir Shahibul Kahfi akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk melakukan kebaikan di bulan Ramadan untuk moderat membangun sebuah peradaban. Pemirsa rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui, di antara 12 bulan yang terdapat dalam agama kita, terhitung dari bulan Muharram hingga bulan Dzulqa'dah, maka bulan Ramadan mendapatkan gelar Sayyidus Syuhur. Sayyid bisa bermakna tuan, bisa bermakna raja. Jadi Sayyidus Syuhur bisa kita artikan sebagai tuan dari segala bulan ataupun raja dari segala bulan-bulan yang ada. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika menjelaskan keutamaan bulan Ramadan kepada para sahabatnya, beliau bersabda, Ramadhanu syahrullah wa fatluhu ala sairi syuhur kafatlillahi ala khalqih. Bulan Ramadan adalah bulannya Allah, wa fatluhu ala sairi syuhur, dan keutamaannya terhadap bulan-bulan yang lain kafatlillahi ala khalqih, sebagaimana keutamaan Allah yang diberikan kepada setiap makhluknya. Di kesempatan lain, Nabi Muhammad juga pernah menyampaikan, lau ya'lamul ibad, seandainya hamba Allah mengetahui ma fi Ramadan, sesuatu yang terdapat di bulan Ramadan, latamannat ummati ayyakuna sanatan, maka niscaya umatku akan berharap bahwa bulan Ramadan akan menjadi bulan dalam 1 tahun penuh. Itulah saking utamanya bulan Ramadan, saking mulianya bulan Ramadan. Nah sekarang ada pertanyaan, apa sebetulnya yang spesial daripada bulan Ramadan ini? Apa yang terkandung di dalam bulan Ramadan sehingga dia lebih mulia, lebih utama daripada bulan-bulan yang lain? Pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam bulan Ramadan ini terdapat nilai-nilai yang harus kita jaga kebaikannya, yang harus kita pelihara konsistensinya. Utamanya ketika melakukan ibadah puasa, harus betul-betul kita jaga amal ibadah kita agar mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita sudah bersusah payah melakukan ibadah puasa dalam 1 bulan penuh, tetapi pada hakikatnya kita tidak mendapatkan pahala berpuasa. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atos. Betapa banyak orang yang melakukan ibadah puasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Emangnya boleh puasa nggak dapat pahala? Ya boleh. Mungkin secara fikih, secara syariat puasa kita sah. Malamnya kita sudah niat, siangnya kita sudah tidak makan, tidak minum. Tetapi jika kita masih melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, melakukan perbuatan-perbuatan yang maksiat, itu yang menyebabkan pahala puasa kita prematur. Contoh misalnya, abang kameramen nih lagi puasa bang. Alhamdulillah. Abang kameramen berpuasa. Tiba-tiba ketika dalam lomba mahasiswa berdakwah, ada peserta yang dari muslimat, dari ukti-ukti itu. Jadi karena abang kameramen ini tugasnya tukang syuting, kamera boleh fokus bang, tapi pikiran harus tetap bagus. Jangan sampai ada yang harus disensor di situ. Setting kamera boleh, tapi setting peserta ukti-ukti bukan mahram, jangan. Puasanya prematur. Jadi yang batal bukan puasanya, tapi pahala berpuasa. Oleh karenanya, Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, puasanya orang yang spesial, yang dikatakan sebagai puasa khusus atau shaumul khusus. Dialah orang yang tidak hanya berpuasa menahan makan dan minum saja, tetapi dia menahan hatinya dari prasangka buruk. Dia menahan badannya, mencegah badannya dari perbuatan maksiat. Dia menjaga badannya dari perbuatan-perbuatan buruk lainnya. Jadi dia tidak marah, menahan emosi, tidak iri, tidak mencaci orang, dan lain sebagainya. Hal ini tidak lain dan tidak bukan pemirsa untuk melatih jiwa kita agar terbiasa melaksanakan kebaikan, baik itu di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan.
Sebagaimana pernah disampaikan oleh Kiai Haji Taufik Damas LC yang disampaikan pada media NU Online Jakarta, bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan latihan yang dampaknya sangat luar biasa jika kita hayati menggunakan pengetahuan falsafah kenapa kita diwajibkan berpuasa. Kalau dalam ayat surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Apa itu takwa? Sederhananya takwa melakukan kebaikan, menjauhi sesuatu yang buruk. Itu sederhananya. Jadi ketika kita sudah terus-terusan memelihara kebaikan ini, barulah kita bisa membangun sebuah peradaban melalui visi perdamaian yang terdapat dalam bulan Ramadan, di mana ibadah puasa telah mengajarkan kita, telah melatih kita untuk tidak memiliki sifat-sifat yang memicu permusuhan. Sehingga pesan aktual yang disampaikan oleh ibadah puasa adalah menciptakan sebuah perdamaian sejati dalam bingkai agama. Barulah ketika sudah damai, kita bisa dengan mudah membangun sebuah peradaban di lingkungan masyarakat, khususnya kita sebagai masyarakat Pulau Madura. Di Madura dahulu itu ada peribahasa seperti ini. Orang Madura apuntal sahadat asapo iman apajung Islam. Kalau kita bahasa Indonesia kan, orang Madura itu berbantal sahadat, berselimutkan iman, berpayung Islam. Apa artinya? Mayoritas penduduk Madura adalah Islam, tetapi seiring berjalannya waktu ada beberapa penduduk pendatang yang dengan agamanya non-muslim. Lantas apakah kita akan mengusir mereka? Tentu tidak. Tidak. Justru itu waktu yang tepat, tempat yang tepat kita mengaplikasikan nilai-nilai kebaikan yang kita latih di bulan Ramadan untuk kita menghormati, menghargai, peduli kepada mereka selaku tetangga kita. Dan itu yang kita kenal sebagai ajaran moderasi beragama. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton, ila akhiril ayat. Dan dengan demikian Allah menciptakan kalian sebagai umat pertengahan. Nah pemirsa, dari potongan ayat itu setidaknya 3 poin harus kita pahami. Yang pertama, lafadz ummatan. Ummatan di sini adalah umat yang moderat, berasal dari umat Nabi Muhammad. Nah, masuk poin yang kedua, umat moderat yang berasal dari umat Nabi Muhammad, Allah jadikan menggunakan lafadz ja'alah, tidak menggunakan lafadz khalaqah. Meskipun ja'alah dan khalaqah memiliki satu akar makna, yaitu menjadikan ataupun menciptakan, tetapi beda eksistensinya. Kalau menggunakan lafadz ja'alah, Allah menciptakan menggunakan lafadz ja'alah, berarti di situ ada campur tangan manusia untuk bisa mengaktualisasikan hal tersebut. Contoh dalam ayat lain, ketika dalam bab pernikahan misalnya, wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Dan Allah telah menjadikan di antara kalian rasa kasih dan sayang. Nah, itu harus ada campur tangan manusia. Harus ada upaya, harus ada usaha untuk bisa memunculkan rasa kasih dan sayang. Misalnya si suami harus romantis, yang istri tidak boleh merengis misalnya. Itu sebuah upaya. Berbeda dengan lafadz khalaqah yang meskipun memiliki makna menciptakan, tetapi tidak ada campur tangan manusia di situ. Seperti halnya ayat yang menjelaskan penciptaan Nabi Adam. Wa khalaqahu min turabin. Allah menciptakan Nabi Adam min turabin, dari tanah. Tidak ada campur tangan manusia di situ. Jadi Allah menciptakan Nabi Adam dengan kekuasaannya. Nah, kembali lagi kepada ayat tadi, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Jadi harus ada upaya, harus ada usaha dari kita untuk bisa menjadi makhluk, menjadi umat yang moderat. Apa usaha kita? Tadi kita melatih diri kita dalam bulan Ramadan melaksanakan segala kebaikan dan kita aplikasikan untuk menjadi umat yang moderat. Kemudian poin yang terakhir, lafadz wasaton. Lafadz wasaton ini sebetulnya setara dengan kata wasit. Jadi wasit ini diambil dari bahasa Arab. Kalau kita ingin menjadi umat yang moderat, harus tiru wasit. Bagaimana wasit? Keputusan wasit selalu ada di tengah-tengah. Tidak condong kanan, tidak condong kiri. Selalu adil dan tidak berlebihan.
Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak disukai oleh Allah. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Kalau berbicara tentang berlebihan tidak usah jauh-jauh. Perihal makan saja, ketika kita buka puasa, kalau kita makannya tidak moderat, minimal makanan itu akan membuat perut kita kembung, maksimal makanan itu akan menyakiti perut kita. Makanya kulu wasrobu wa la tusrifu, makan dan minumlah kalian, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesuatu yang berlebihan tidak disukai oleh Allah, dan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah tentu buruk bagi kita. Nah, dari ketiga poin ini pemirsa dapat kita pahami bahwa kita bisa menjadi umat yang moderat ketika ada nilai-nilai kebaikan yang kita pelihara dalam diri kita. Kita ambil dari mana nilai kebaikannya? Berlatih di bulan Ramadan dan mengaplikasikannya di luar bulan Ramadan, di bulan-bulan yang lain. Sehingganya terdapat syair atau terdapat qasidah yang mungkin cukup fenomenal, cukup viral di antara kita ketika mau Ramadan itu masuk. Ketika hendak kita memasuki Ramadan. Ramadhanu tajalla wa batasama tuba lil abadi idza tanama. Ramadhanu tajalla wa batasama tuba lil abadi idza tanama. Arda maulahu biman tazama tuba lin nafsi bitaqwaha. Ramadhanu tajalla wa btasama, Ramadan telah datang, telah tampak, wa btasama, dan dia tersenyum. Kenapa Ramadan tersenyum? Dia akan melatih kita tentang nilai-nilai kebaikan. Tuba lil abdi idza tanama, maka beruntunglah hamba Allah yang berhasil menjarahnya, yang berhasil melatih dirinya di dalam Ramadan. Arda maulahu bimal tazama, karena Allah ridho terhadap semua ketetapannya. Tuba lin nafsih bitaqwaha, beruntung juga hawa nafsu dengan ketakwaannya. Jadi tetap takwa yang menjadi harapan kita berpuasa. Takwa ini berarti orang itu bermoral, beretika. Kalau dalam bahasa Maduranya orang itu punya tengka. Ya, tengka itu yang diusung oleh orang Madura setinggi-tingginya. Jadi kembali kita ke awal, kita bisa membangun sebuah peradaban ketika kita sudah membangun sebuah perdamaian. Dan untuk membangun sebuah perdamaian, kita harus melatih diri kita memiliki nilai-nilai kebaikan yang kita latih di bulan Ramadan. Mungkin ini yang bisa Al-Fakir saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Saya undur diri atas nama Sohibul Kahfi. Jangan dahulu lari sebelum subscribe channel IMTV. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Sobat IMTV, demikianlah dakwah-dakwah dari peserta kita pada hari ini. Semoga penampilan di hari terakhir ini bisa memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Sebelum saya menutup acara pada hari ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor dan Bapak Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama atas nama Bapak Dr. Muhammad Ali Al-Humaidi MSI yang telah mensupport acara ini. Karena kita sudah berada di penghujung acara, saya Arinal Haq Fauziah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyul hadi